mengawali pembelajaran kita. Ketua tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Dibuka dulu, siap dan doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Absen dulu ya. Albar Syahputra, Alia Putri Ananta, Andri Jaya Saputra, Anissa Nur Amalia, Anora Kaila Evial Kalista, Araya Rizkia Arfi, Aulia Rahma Putri, Citra Hermanda Zaluku, Dafa Al-Zifari, Devan Raffi Pratama, Fitra Yeni. Oke, berarti lengkap adik-adik ini ya. Baik, Ananda semua, kita lanjutkan pelajaran kita atau pembahasan kita dari pertemuan sebelumnya tentang sifat hemat. Maka pada hari ini kita masuk kepada sifat terpuji yang ketiga, yaitu sederhana. Kalian masih ingat hemat itu lawannya apa? Boros. Kalau sederhana kira-kira apa lawannya? Hemat lawannya boros. Kalau rendah hati lawannya sombong. Kan pelajaran pertama dulu rendah hati. Lalu lanjut kepada hemat. Sekarang kita merencanakan lanjut kepada sederhana. Nah, sederhana itu apa lawannya? Berlebih-lebihan. Apa lagi? Kalau bahasa gaulnya apa itu? Norak bisa nggak? Bisa nggak lawan dari sederhana itu norak? Norak, lebay, apa lagi? Alay. Macam-macam istilah anak gaul sekarang ya. Nah, jadi yang kita bahas hari ini tentang sifat sederhana. Oke, kita lihat. Sederhana. Ini ada poster tentang gaya hidup. Silakan Anda perhatikan. Ada 6 gambar. 3 di atas dan 3 di bawah. Mengamati poster tentang gaya hidup. Bahasa kerennya gaya hidup itu sekarang apa? Lifestyle. Gaya hidup. Coba Bapak panggil namanya, coba apa yang kamu amati dari gambar? Albar Saputra mana? Mana Albar? Albar, bagaimana pendapat kamu tentang gambar paling atas sebelah kanan? Itu gambar apa itu? Sebelah kanan kamu nih. Yang sudut itu. Apa? Gambar apa? Hidup bermewah-mewah. Jam tangannya sampai berapa biji itu? Ada jam tangan, ada batu cincin. Nah, lalu di sampingnya ada mobil mewah. Bahkan injak mobil mewahnya. Saking membanggakan harta yang dia miliki. Berarti gambar yang Bapak tadi itu tentang hidup bermewah-mewah. Anora Kailanya. Anora, gambar yang di tengah itu apa tuh Anora? Yang di tengah bagian atas.
Gambar gimana itu gaya hidupnya? Kayak ini. Nah. Bagaimana itu gaya hidupnya? Mana Nora tadi? Nah, coba ngomong. Apa yang kamu pahami tentang gambar yang Bapak tunjuk tadi? Gaya hidup berlebihan. Bagaimana berlebihannya di situ? Hah? Sepatunya sampai berapa pasang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, lebih dari 10 pasang. Padahal yang dipakai berapa cuma? Pasang sekali pakai 5 kan? Tapi karena gaya hidupnya itu mewah, tidak puas dengan satu model, dengan satu gaya, maka semuanya dia beli atau dia miliki. Oke, Giovanni Junior mana? Oke, Giovanni. Ada gambar orang pakai kacamata. Kau baca tulisannya itu? Ya. Biaya hidup itu murah. Yang mahal itu apa? Biaya pamer yang mahal. Sepatu buatan Itali. Apalagi kacamata made in Paris. Jas, dan segala macamnya. Jadi 3 gambar di atas itu mewakili contoh gaya hidup mewah. Lalu di bawahnya ada himbauan. Himbauan supaya kita hidup sederhana. Coba, ada bapak yang paling sudut. Ya, kamu. Baca tulisan ada bapak bersepeda, apa tulisannya itu? Tuh, yang paling sudut sana, ada Pak? Keras-keras, sedang. Nggak nampak lah kau? Dia masih nampak apa? Nah, coba. Biar hidup nampak sederhana, tapi bebas dari hutang, daripada hidup ingin dipandang kaya, tapi hutang selilit pinggang. Nah, biar hidup nampak sederhana, tapi bebas hutang, daripada hidup dipandang kaya, tapi dikelilingi hutang. Nah, kamu pilih mana? Hidup apa adanya atau hidup kelihatan wah? Nah, kalau mau kelihatan wah, banyak modal hidup kita. Yuk kalau lihat dulu materi untuk itu. Kalau tidak, nah, tentu nanti akan bisa salah jalan. Coba baca poster yang di tengah itu. Apa tulisannya itu? Di tengah bagian bawah. Hidup sederhana. Ya. Hidup sederhana tanpa hutang, lebih menenteramkan daripada kaya tapi banyak hutang. Tuh, kalau sudah banyak hutang itu sudah sulit. Nah, kadang orang memaksakan diri untuk tampil mewah dengan cara berhutang. Kredit sana, kredit sini, penghasilannya tidak bisa untuk menutupi biaya kredit bulanan yang dia ambil itu. Tidak boleh. Lalu poster yang ketiga, yang bagian bawah. Kemauan apa kemampuan? Kemampuan. Hidup sesuai kemampuan, jangan sesuai kemauan. Yang banyak itu apa? Kemauan atau kemampuan? Manusia itu yang banyak, kemauannya yang banyak. Kalau kemauan yang diperturutkan, kita akan tersiksa. Ya, udah punya HP merek ini lagi lebih keren, cari merek yang baru. Ini lagi lebih keren, cari lagi merek yang baru. Nah, itu namanya hidup bermewah-mewah. Nah, itu tidak sesuai dengan agama dan tidak sesuai dengan pelajaran kita hari ini. Dari 3 gambar pertama itu menggambarkan gaya hidup mewah. 3 gambar yang kedua itu ajakan untuk hidup sederhana.
sederhana. Oke, mari kita lihat slide berikutnya. Lalu apa saja unsur-unsur yang terkandung dalam sifat sederhana itu? Pertama, hidup apa adanya atau tidak memaksakan diri. Jangan paksakan diri. Nah, nanda yang di sudut kamu. Baca yang kedua apa itu? Ya, tawadu atau rendah hati atau tidak sombong. Itu orang yang sederhana. Oke, nanda baca yang ketiga. Ya, dalam memilih sesuatu mencukupi kebutuhan harus bersifat hemat, cermat dan tepat guna. Jangan mubazir. Ya. Oke, coba Nanda, kamu yang di belakang. Menghargai orang lain dan tidak membanggakan diri. Oke, kamu lanjut. Yang kelima, ya, bersahaja atau tidak bermewah-mewah. Nah, ini unsur-unsur yang terkandung dalam sifat sederhana. Kira-kira sifat sederhana itu menarik atau tidak? Menarik atau tidak? Menarik. Mana yang lebih senang berteman dengan orang yang kemewah-mewahan atau orang yang sederhana? Nah, lebih senang berteman dengan orang yang sederhana. Kalau orang yang kemewahan itu akhirnya nanti dia bisa sombong. Tapi kalau orang yang sederhana dia terjauh dari sifat sombong. Jadi dalam sederhana itu terkumpul pelajaran yang kita pelajari minggu lalu. Rendah hati juga ada di situ, kemudian hemat juga ada di situ. Nah, itulah orang yang sederhana. Oke. Lebih lanjut, lihat di papan tulis. Nah, yang sebelah kanannya lihat dulu. Lebih indah hidup sederhana daripada mewah karena memaksakan diri. Nih, semboyan. Lebih indah hidup sederhana daripada mewah memaksakan diri. Di bawah itu ada gambar orang megang mic. Siapa itu? Siapa yang kenal? Ya, pembuat Facebook. Ya kan? Kira-kira dia orang kaya atau orang miskin nih? Wah, sangat kaya, termasuk orang terkaya di dunia. Tapi dia coba lihat penampilannya. Apakah seperti orang bermewah-mewahan? Tidak. Bagaimana penampilannya? Jadi dia itu pencipta Facebook atau penemu Facebook. Tampilannya hanya sederhana saja. Nah, dia tidak menampakkan kemewahan dan kekayaannya. Ya. Jadi gaya hidup sederhana itu akan mendatangkan pesona yang tersendiri, dalam artian senang orang berteman dengan kita. Nah, kalau begitu, hidup sederhana berarti hidup apa adanya atau membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan. Itu yang dikatakan hidup sederhana. Apa adanya dan membebaskan diri dari segala ikatan yang tidak diperlukan. Wujud dari hidup sederhana itu yang pertama hemat, yang kedua cermat, yang ketiga tepat, yang keempat bermanfaat. Coba ulangi. 1, hidup hemat. 2, yang ketiga, yang keempat, hemat, cermat, tepat, dan bermanfaat. Itu orang yang hidup sederhana. Apakah sederhana itu identik dengan miskin? Tidak. Identik dengan serba kekurangan? Tidak. Sederhana itu adalah ketika dia memerlukan sesuatu, ada. Itu sederhana. Tidak berlebih-lebihan. Yang penting ada. Apa sepatu mahal cara pasangnya beda dengan sepatu murah? Tidak. Sama-sama diinjak juga kan? Jangan nanti ada pula yang terbalik lagi kami sepatu saya mahal dijadikan pula helm. Jadi orang gila ya kan? Dia orang yang sederhana itu hemat, cermat, tepat, dan bermanfaat. Lanjut.
Nah, ada kata-kata bijak. Coba ketua, baca ketua. Yang kelas ketua. Belajar untuk hidup sederhana akan mengajarkan kepada kita untuk lebih bersyukur, mensyukuri semua yang telah didapatkan. Iya. Kalau kita belajar untuk hidup sederhana, maka kita akan lebih mensyukuri semua yang didapatkan. Di kampung-kampung itu tidak semuanya orang miskin. Ya, ada yang ladang sawitnya luas, tapi tampilannya sederhana saja. Ya, rekening di banknya penuh. Kita banyak juga rekening, tapi banyak yang kosong. Tapi kalau orang yang sederhana, uangnya banyak, tidak dia perlihatkan. Tampilannya biasa-biasa saja. Dia akrab dengan siapapun. Nah, itulah orang yang hidup sederhana. Jadi, mensyukuri apa yang ada akan lahir dari sifat gaya hidup sederhana. Oke, lanjut. Bentuk hidup sederhana dalam berbagai aspek kehidupan. Mbak, kamu di belakang baca. Apa yang nomor 1 itu? A, apa itu? Dalam menggunakan waktu. Sederhana dalam menggunakan waktu. 2. Dalam menggunakan tenaga dan pikiran. Ya, yang ketiga. Sederhana dalam menggunakan benda atau uang. Nah, ini bentuk penerapan hidup sederhana dalam kehidupan. Dalam menggunakan waktu, dalam menggunakan tenaga dan pikiran, dalam menggunakan harta benda atau uang. Kalau harta benda tidak pandai mengaturnya, maka akan jatuh kepada boros dan miskin. Tapi kalau pandai mengaturnya, maka kita akan hemat, bahkan bisa kaya. Bentuk hidup sederhana dalam menggunakan materi. Jadi orang yang sederhana dalam menggunakan materi, pertama dia tidak berlebih-lebihan. Yang kedua, tidak pamer. Yang ketiga, tidak berperilaku konsumtif, tetapi dia betul-betul menyeleksi apa yang akan dia keluarkan dari uangnya itu untuk apa mau dibelanjakan. Jadi memperketat pengeluaran, jangan sampai boros. Kita lanjut. Lihat tentang sifat rendah hati. Surah Al-Furqan ayat 60 di 63. Coba lihat di buku kita. Halaman berapa letaknya? Al-Furqan ayat 63. Ini sederhana dalam bersikap, khususnya tentang sifat rendah hati. Halaman berapa? Coba lihat. Halaman 6. Coba lihat halaman 6. Nah. Oke, ini sudah kita pelajari dulu. Ya. Kita lanjut. Nah, ini dia ayatnya. Kosakatanya. Baik, biar menyegarkan ingatan kita kembali, mari kita baca ayat itu bersama-sama. Ya, kalau tulisan di depan kurang jelas, boleh kamu lihat tulisan di buku. Baik, Bapak baca, lalu kamu ikuti bacaan yang Bapak awali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi. Jadi bersemangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ayo. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama.
Devan Raffi Pratama mana? Mana Devan? Devan, coba baca terjemahan lengkapnya Devan. Arti ayat itu. Coba baca terjemahan lengkapnya mana? Keraskan suaranya. Keraskan. Orang-orang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ya. Jadi mana kaitannya dengan sederhana dalam ayat ini? Coba. Kalimat mana yang kaitannya dengan sederhana dalam ayat ini? Kamu baca yang mana? Rendah hati. Bagus. Jadi hauna ini artinya rendah hati. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu alladzina yamshuna, adalah orang-orang yang berjalan alal ardi, di permukaan bumi, hauna, dengan rendah hati. Di situ letak kaitannya ayat ini dengan kajian kita, dengan pembahasan kita tentang sifat sederhana. Surah Al-Furqan ayat 63. Oke. Sekarang coba baca arti hadisnya lagi. Sebelum kita baca artinya, ikuti Bapak dulu. Kita baca matan hadisnya yang Arabnya dulu. Di dalam buku kita juga ada. Nampak? Halaman berapa tadi? Halaman 6. Yang hadis di halaman 7. Nah, coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an iyadi ibni himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah uhiya ilayya an tawada'u hatta la yanbaghi ahadun ala ahadin wala yafkhara ahadun ala ahadin. Artinya dari Iyad bin Himar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku supaya kamu bertawadu, sehingga tidak ada seorang pun yang menganiaya terhadap orang lain, dan tidak ada pula seorang pun yang membanggakan diri terhadap orang lain. Jadi dalil tentang sifat tawadu sama dengan dalil tentang sifat sederhana. Surah Al-Furqan ayat 63 dan hadis riwayat Imam Muslim. Kita lanjut. Ini terjemahan kata per kata. Bapak rasa kamu bisa melihatnya sendiri di buku dan menghafal arti kata demi kata itu. Ya. Wa ibadu apa artinya? Ar-Rahman apa artinya? Alladzina yamshuna sampai kalimat terakhir salama, itu ada di buku, bisa kalian lihat sendiri. Nah, selain ayat itu ada juga dalil lain tentang sifat sederhana atau rendah hati. Ya, surah Al-Isra ayat 37. Wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan berlagak sombong. Innaka lan takhriqal arda wa lan takhluqal jibala tula. Karena sesungguhnya
sesungguhnya engkau tidak akan bisa menembus bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung-gunung. Jadi ini Allah menegur orang-orang yang bersifat sombong agar jangan meneruskan kesombongannya, karena kalian manusia ini, kata Allah, tidak ada yang bisa melakukan hal-hal yang berat. Ya, dalam ayat ini kata Allah, kalian akan bisa menyamai tingginya gunung dan tak bisa menembus ke dalam perut bumi. Tidak boleh bersifat sombong. Gaya orang berjalan dengan sombong adanya. Bagaimana kira-kira kayak orang sombong itu kayak apa jalannya? Menggusungkan dada, pandangannya ya ke depan, kepalanya mendongak ke atas. Itu orang sombong kayak gitu. Boleh. Ini terjemahan kata per kata dari hadis yang kita baca tadi. Nah, ini dalil tentang sifat hemat yang sudah kita pelajari minggu lalu. Surah Al-Isra ayat 27 bahwa boros adalah sifat setan. Mubazir atau boros adalah sifat setan. Maka kita disuruh untuk bersifat hemat, jangan boros. Nah, ada lagi ayat lain. Ini pengayaannya. Surah Al-Furqan ayat 67. Nah, coba Nanda yang di depan baca terjemahan ayat yang ada di depan itu. Iya. Orang-orang yang hemat itu adalah orang yang apabila membelanjakan harta tapi tidak berlebih-lebihan. Ya. Tapi dia tidak pula kikir. Kalau berbelanja dia tidak berlebih-lebihan. Kalau berbuat baik, berinfak, dia tidak pula kikir. Berarti dia ada jalan tengahnya. Nah, bagaimana jalan tengahnya itu? Di satu sisi dia juga berinfak, dan di sisi lain dia tidak berlebih-lebihan dalam berinfak. Ya, kita lanjut. Ini ayatnya. Ini hadis. Ya, hadis tentang sifat hemat. Ini sudah kita bahas minggu lalu. Nah, isi kandungan surah Al-Furqan. Ini yang tadi. Apa isi kandungan ayat yang kita baca bersama-sama tadi? Yang pertama, Allah menyuruh orang-orang yang beriman agar memiliki sifat tawadu atau sederhana. Mereka yang memiliki sifat itu memperoleh gelar ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan rahmat paling besar dari Allah atau kasih sayang Allah. Jadi orang yang sederhana, orang yang hemat, orang yang rendah hati, itu dalam ungkapan ayat tadi disebut mereka itu dengan golongan ibadur rahman. Ya. Nabi Muhammad menyukai hidup yang sederhana. Beliau menikmati kesenangan hidup tanpa bermewah-mewah atau berlebih-lebihan. Ya. Kemudian Nabi Muhammad dalam kesederhanaannya selalu menganjurkan kaum muslimin untuk hidup menjauhi sifat boros. Lanjut. Perilaku rendah hati, hemat dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, sikap tawadu lawan dari sifat sombong. Sikap tawadu atau rendah hati tidak akan menjadikan seseorang hina, tetapi akan membuat dirinya mulia. Orang yang bersifat tawadu dikelompokkan Allah mendapatkan kasih sayangnya, yang tadi disebut dengan istilah ibadur rahman. Bentuk-bentuk sifat tawadu. Satu, tidak menonjolkan diri dari orang-orang yang statusnya sama, artinya tidak membangga-banggakan diri. Yang kedua, berdiri dari tempat duduk dalam satu majelis untuk menyambut kedatangan orang yang dimuliakan dan lebih berilmu dari dirinya, serta mengantarkannya sampai ke pintu keluar jika bersangkutan meninggalkan majelis. Itu tanda kita menghormati orang yang berilmu. Ya. Kamu lihatlah ustaz-ustaz yang terkenal itu yang ilmunya disegani, yang pengajiannya selalu ramai. Ketika dia datang ke majelis itu, orang yang tadinya duduk berdiri memuliakannya.
Nah, setelah ustaz itu duduk di tempat yang disediakan, baru hadirin yang berdiri tadi dia duduk pula. Itu tanda kita memuliakan orang yang berilmu. Yang ketiga, bergaul dengan orang awam dengan ramah dan tidak memandang dirinya lebih dari mereka. Jadi kalau bergaul dengan masyarakat, jangan merasa diri yang paling hebat, paling pintar, paling apa lagi? Paling kaya, paling apa lagi? Paling cerdas, paling ganteng, paling cantik. Apa? Kalau merasa diri paling buruk, itu namanya rendah diri namanya. Boleh? Oke. Yang keempat, bersedia mengunjungi orang lain meskipun lebih kecil dari kita. Yang kelima, bersedia duduk bersama dengan fakir miskin, orang cacat atau kaum duafa serta menghadiri undangan mereka. Kadang-kadang sebagian dalam masyarakat kita, kalau yang mengundang itu orang kaya, cepat-cepat datang. Tapi kalau yang mengundang itu orang yang kehidupan ekonominya kurang, kadang timbul, kadang enggak. Saya beralih tuh, saya gitu. Sampai ini. Itu enggak boleh seperti itu. Ya, harus sederhana, harus rendah hati. Nah, ini juga sudah kita bahas minggu lalu. Wujud dari sifat hemat dan sederhana itu adalah, contohnya ada 3 yang di bawah itu: menabung, hidup apa adanya, dan bersedekah. Dari yang 3 itu yang mana yang sudah kamu mulai hari ini? Menabung sudah? Nah, siapa yang tabungannya sudah lebih 1 juta? Ada nggak? Di buku rekeningnya ada nggak yang tabungannya lebih 1 juta? Apa? Nggak tabungan sendiri lah. Tabungan siapa? Nggak di rekening lah. Oh, cuma di celengan biasa. Sudah berapa beratnya sekarang? Sudah pernah ditimbang atau belum? Nah, tapi jangan diremehkan ya, walaupun pakai celengan, isinya cuma duit recehan. Kalau dihitung banyak juga. Menabung itu penting. Kemudian hidup apa adanya dan bersedekah. Bersedekah lain. Nah, kalian kalau datang himbauan untuk mengumpulkan infak sedekah, berapa kamu isi? 500 gimana? Ya kalau memang mampunya segitu apa boleh buat. Tapi jangan cuma 500. Minimal 1000 atau 2000. Jangan ditolak dengan senyuman saja. Lewat kotak infak di depannya kan, goodbye. Itu balik boleh. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, sekarang coba siapa di antara Anda yang bisa menyimpulkan tentang sifat sederhana yang kita perbincangkan dari tadi? Ya, siapa yang berani? Apa kesimpulannya kira-kira? Apa yang bisa kamu tangkap dari pelajaran tentang sifat sederhana hari ini? Siapa yang berani? Ada yang berani? Coba. Satu, apa kira-kira kesimpulannya? Oke, Pak. Bagus. Hidup yang sederhana, tidak berlebih-lebihan. Kalau punya harta jangan dihamburkan secara berlebih-lebihan, tapi harus hemat dan cermat. Oke, apa lagi kesimpulannya? Ayo ngomong. Apa lagi? Oke, apa lagi? Kalau ketika punya uang, berilah barang seadanya dan seperlunya. Jangan uang diboroskan atau dihambur-hamburkan pada hal yang tidak penting. Kalian nanti kalau sudah dewasa, mungkin sudah punya penghasilan, ada godaan untuk membeli barang itu lebih. Nah, jadi selain dari yang disebutkan tadi, masih ada lagi kesimpulan yang bisa kita ambil. Misalnya, orang yang sederhana itu dalam Al-Quran disebut dengan ibadur rahman.
hamba-hamba Allah yang maha pengasih, yang sangat disayangi oleh Allah. Bisa juga itu kita simpulkan. Kemudian bisa juga kita simpulkan bahwa sifat sederhana akan membuat pribadi kita menjadi disenangi oleh orang banyak, sehingga kita hidup banyak teman. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan nyata, sehingga sifat sederhana mampu kita miliki. Insya Allah. Mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.